Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Pembahasan. Analisa soal tentang posisi sebagai humas. Humas bertugas menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menerima dan mencatat keluhan. Terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, keluhan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Poin 5 ada pada pilihan B, poin 4 ada pada pilihan C, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Contoh soal nomor 2. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya: A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar, karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri dengan indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk, dan mengarah pada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan D, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan E, dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Contoh soal nomor 3. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai, sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi. Jadi, tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara Anda bisa naik angkutan umum dan sifatnya tidak yang terlalu penting. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Contoh soal nomor 4. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur
dan berebut mendapat pelayanan dengan segera di depan loket pembayaran. Maka saya A. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. C. Memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu. D. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Pembahasan. Analisa soal. Ketika berhadapan pada sebuah kondisi tidak teratur atau keributan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menertibkannya. Selanjutnya, mencari solusi untuk mempercepat pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi fisik petugas dan standar yang tidak memungkinkan untuk mempercepat pelayanan. Maka, membuka loket pelayanan tambahan dapat menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pelayanan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Contoh soal nomor 5. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Pembahasan. Indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini, kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Contoh soal nomor 6. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini, rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah informasi tersebut benar adanya. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita, nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh.
Contoh soal nomor 7. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda: A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan, harus bersifat terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Mengetahui proses, hak, dan kewajiban Anda. Terkait hal tersebut, Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. Contoh soal nomor 8. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin, untuk mengobrol mengenai pekerjaan, dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin, memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Pembahasan indikator soal di atas adalah tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah, tugas yang harus selesai sebelum Anda cuti. Lalu, atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Baiknya, Anda menolak dengan sopan, lalu menyelesaikan pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Contoh soal nomor 9. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari, Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. C. Mendengarkan dan minta maaf, serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami. Setelah itu, tidak perlu melakukan apapun. E. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Pembahasan indikator harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencarikan solusi agar pelanggan merasa dilayani.
dengan langsung mengkonfirmasi via telepon kepada atasan jika barang keliru, baru menunggu untuk melakukan perintah atasan selanjutnya. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Contoh soal nomor 10. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawai. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan kursus di hari libur. B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. C. Menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Pembahasan. Peningkatan kemampuan SDM sangat penting, sehingga setiap karyawan harus memiliki semangat untuk belajar. Meskipun begitu, juga harus memperhatikan hak-hak karyawan, sehingga pelaksanaan kursus lebih baik dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe